Halo Laisa, halo guys. Jadi, aku punya solusi bagi kalian yang mau coba kopi enema, tapi kalian itu sensitif atau tidak bisa minum kopi, atau tidak bisa kena kafein. Jadi, ini adalah kopi yang dipakai untuk enema yang tidak mengandung kafein sama sekali. Aku tuh udah lama sebenarnya mau beli ini, tapi memang belum terkondisikan dan baru kali ini terkondisikan. Memang sudah waktunya. Karena terkadang kalau aku pakai kopi medium roast dalam dosis normal, yaitu full dosis, biasanya aku agak palpitasi atau agak sedikit berdebar sama seperti ketika aku minum kopi americano. Tetapi akan berbeda rasanya jika aku minum kopi sesatan itu ya guys. Kopi sesat ya, yang murah itu, yang isinya krim dan gula, bukan kopi. Oke, balik lagi. Jadi ini adalah kopi yang diformulasikan untuk menjaga kesehatan flora usus. Yang berisikan herbal-herbal yang sudah diformulasikan sama ownernya, yang juga memiliki probiotik, sehingga mikrobiom dalam pencernaan tetap terjaga. Ramuan ini juga dapat membantu mengurangi pembengkakan dan tetap memberikan efek detoks tanpa adanya kafein, memberikan rasa ringan dan segar. Oke, jadi tampilan produknya itu seperti ini ya guys. Jadi, kopinya itu baunya mirip sama kopi yang jenisnya light roast, warnanya juga agak mirip, dan seperti kayak tanah atau kacang gitu ya teksturnya. Ya, baunya sih agak-agak mirip sama kopi light roast ya. Nah, untuk cara masaknya sendiri sama banget ya dengan cara masak kopi yang biasa, yaitu di 3 menit api besar dan 12 menit api kecil. Nah, setelah itu disaring seperti biasa, dan jadi aku bilas dulu jeroannya kantong enemaku ini ya dengan larutan kopi. Nah, seperti biasa, lalu kita buang dulu cairan kopinya sampai ke ujung selang, lalu kita gantung deh, dan jangan lupa dilumasi VCO ya. Seperti biasa, berbaring miring ke kanan, 15 menit, lalu rilis. Oke, sekarang ini jam 23.34, tadi aku enema sekitar jam 8, aku usahakan tetap 15 menit, dan rasanya itu seperti sedang berenema kopi jenis LR, tetapi ketika keadaannya nggak terlalu mules. Tapi ada dorongan yang cukup kuat, tapi nggak sekuat kalau lagi pakai MR. Jadi ini tuh kayak ada efek, dia tuh kayak, dia agak chill gitu ya, kopinya ya, karena beda ya, karena kalau kafein tuh kan lebih satset-satset gitu. Jadi ini tuh kayak lebih chill, cuman dia ada sedikit efek seperti ya little kafein ya, tapi walaupun memang karena kan bukan kopi ya, disebut kopi ini karena memang dari akar yang dikeringkan, lalu dengan teknik seperti kopi yang diseduh gitu, yang dikeringkan lalu kita seduh. Nah, itu seperti teknik kopi atau teknik teh gitu ya. Jadi istilahnya tetap memakai kata kopi. Nah, jadi dan pada saat rilis memang ada dorongan yang tidak sekencang ketika memakai kopi. Dan jeda untuk dirilis yang pertama dan kedua dan berikutnya itu jedanya agak lama. Aku sampai perlu untuk memijat-mijat perut ini supaya membantu mengeluarkan sisa-sisanya. Jadi dia tuh memang lebih slow gitu ya, lebih kayak beneran lebih chill gitu nih si kopi. Terus, setelah rilis itu tidak memberikan efek langsung kayak agak kliyang, biasanya kalau di aku ya, kopi itu agak kayak langsung kliyang, dan aku memang nggak langsung replacement, aku nggak langsung rehydrate, minum air, tapi aku nunggu beberapa waktu dulu, maksudnya kayak sambil scrolling dan lain-lain. Terus pas bangun, ya ada efek dehidrasinya juga gitu ya. Jadi bukan karena, kafeinnya, tapi karena dehidrasinya itu. Tapi so far sih oke, jadi ini memang, jadi aku cukup rekomen untuk orang yang tidak bisa pakai kopi, dan aku pakai ini 30 gram dengan dosis full dose gitu ya. Jadi untuk next time aku mau coba full dose dulu, dan aku sedang merencanakan untuk membeli Potion Night atau garam, yaitu pasangannya dari ini. Jadi dia tuh ada kayak satu pasang gitu, yang mana kalau ini biasanya dipakainya di daytime atau pagi atau siang hari, nah yang satu lagi tuh biasanya dipakainya di nighttime. Supaya, lebih menyeimbangkan itu kayak untuk balancing, karena katanya itu dia mengandung garam dan mengandung probiotik juga, jadi untuk kayak balancing gitu. Dan sebenarnya aku senang banget ketika tahu ada substansi yang bisa menggantikan kopi gitu ya, selain yang dulu aku pernah coba seperti teh chamomile, bahkan aku pernah juga coba kunyit gitu. Dan tapi aku nggak terlalu suka gitu, karena itu tidak memberikan efek hype gitu ya. Jadi memang untuk lebih ke terapi aja. Nah, ketika aku lihat ada ini, terus aku kayak, "Wih, ada jalan nih untuk aku yang agak sensitif sama kopi," gitu. Jadi, oke, maybe next time, jadi aku akan tetap sedia 2, aku akan tetap pakai kopi juga dan akan tetap pakai ini juga tergantung sama kebutuhan di saat itu. Mungkin ketika aku pengen sesuatu yang lebih joss gitu ya, aku akan pakai kopi, tapi kalau lagi mau chill-chill aja, aku akan pakai ini. Oke, jadi untuk kali ini sekian dulu.
Thank you so much. Dankeschön. Tschüssi, bye bye.